Kita lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Kita ingin ke DPRD DKI Jakarta, ke Pak Syarif. Pak Syarif, tapi kan sebetulnya begini, ketika ada perubahan-perubahan jalan seperti ini kan otomatis semua dokumen harus berubah-ubah begitu ya. Ini kan memberi PR juga kepada masyarakat. Yang kita tahu masyarakat Jakarta mungkin banyak sekali kesibukannya. Lantas apa yang bisa ditawarkan oleh pemerintah DKI Jakarta, Pak Syarif? Apakah akan melakukan jemput bola kepada masyarakat selain memberikan gratis untuk biaya administrasi tadi? Ya, saya ingin yang pertama saya ingin mengatakan bahwa saya mendukung pendapat pernyataan Mas Agus tadi. Dua hal yang tadi saya catat. Pertama, diminta Pemda jemput bola. Betul, harus dilakukan jemput bola karena apa? Karena khususnya untuk zona-zona usaha ya, zona-zona perdagangan agak merepotkan kalau tidak segera dilakukan jemput bola ya. Kedua, soal pendapat Pak Agus tentang saran bahwa alamat itu harus tetap alamat lama dicantumkan. Kita punya pengalaman seperti itu. Misalnya Jalan Haji Bokir contoh ya, itu di bawahnya strip DH dahulu Jalan Pondok Gede misalnya seperti itu. Memang harus dilakukan seperti itu. Nah, pertanyaan Mbak Tisa tentang apakah ada penggratisan, saya ingin mengatakan tadi untuk dokumen kependudukan KTP. Baik. Ya. Tapi Pak, maaf saya potong, kemudian kita sudah dapat poin yang itu ya. Pak. Tapi kan sebetulnya dokumen-dokumen itu bukan hanya KTP, bukan hanya KK, bukan hanya mungkin katakan juga NPWP dan hal sebagainya. Tapi juga misalkan orang jual beli rumah Pak, kemudian juga jual beli kendaraan, itu kan ada alamat rumah segala macam juga Pak. Nah ini apa yang kemudian yang dijanjikan kepada mereka Pak? Apakah juga akan diberikan free ganti biayanya atau gimana Pak? Bukan, tadi saya katakan tadi, kalau yang untuk dokumen kependudukan kan gratis ya, tidak perlu dikhawatirkan. Hanya tadi memang Pemda harus jemput bola. Nah, dokumen yang lain, Badan Pertanahan Nasional ya, urusan kepolisian, itu memang bukan wilayahnya Pemprov, bukan wilayah domainnya Pemprov, maka saya setuju kalau ada usulan, ada keinginan bagaimana cara Pemda memberikan kompensasi biaya untuk pengurusan di luar dokumen kependudukan tadi, misalnya urusan pertanahan ya, kemudian tadi urusan surat usaha itu memang harus dibantu oleh Pemda dalam bentuk misalnya kompensasi dalam bentuk tim yang turun ke bawah, kemudian tidak menimbulkan biaya, atau memang dalam bentuk bantuan tunai ya untuk setiap dokumen dihitung berapa yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Saya setuju dengan cara seperti itu supaya keresahan, kegalauan masyarakat itu bisa tidak berlanjut terus-menerus. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mas Agus. Mas Agus, lantas apa yang bisa dilakukan? Baik itu kalau kita menurunkan tim, turun jemput bola ke lapangan, ini budget yang harus dikeluarkan Pemprov juga nambah, ya kan? Kemudian juga anggarannya mungkin juga nambah karena mungkin butuh kertas atau segala macam ataupun juga teknologi segala macam seperti itu Mas Agus. Tapi kalau masyarakat yang datang, masyarakat Indonesia atau masyarakat Jakarta khususnya juga begitu sibuk. Lantas apa Mas Agus yang bisa dilakukan untuk win-win solution ini Mas Agus? Ya itu tadi bisa, ini kan sekarang zamannya IT. Ya Pemprov umumkan masyarakat itu harus menghubungi pakai apps, pakai model-model IT yang lain. Yang penting diberitahu Anda ini bisa daftar di sini, gitu ya? masukkan ya aplikasi, kemudian masuk dan harus gratis. Yang bayar adalah Pemda misalnya ke Samsat, misalnya ke BPN, semuanya gitu. Jadi online, jadi tidak, kalaupun ada yang berupa dokumen cetak, itu kan harus diantar, ada pelayanan antar ke tempat lokasi. Nah Pemprov kan bisa lewat kelurahan, itu pasti punya datanya, karena itu kelurahan kan ujung tombaknya Pemprov. Jadi kalau memang itu sudah diniatkan oleh Pak Gubernur, artinya dampak dan sebagainya juga harus sudah diantisipasi, termasuk kos, termasuk masyarakat atau pegawai Pemprov atau siapalah yang akan melakukan itu semua. Jadi harus jelas, sekali lagi komunikasi kepada masyarakat yang berada di mana jalannya itu diganti namanya, itu harus siap, harus kemana dia, apa di kantor kelurahan ada orang yang menangani ini. Tapi intinya
harus dipermudah karena ini bukan niat atau keinginan masyarakat. Jadi Pemprov boleh perubahan itu tidak ada larangan gitu ya, perubahan destinasi, tetapi harus siap untuk menanganinya supaya masyarakat tidak terganggu, kan harus menyediakan waktu, di Jakarta macet dan sebagainya. Jadi harus ada sebuah tool, sebuah alat yang menjadikan masyarakat tidak terlalu keberatan karena semua sudah dilayani, cuman soal nama. Ya kan, kemudian juga komunikasi atau informasi ke masyarakat publik Jakarta juga sudah harus diberitahu. Makanya tadi ada nama jalan yang lama, karena kalau saya tidak pernah ke daerah situ, saya cari jendu, ternyata sudah tidak ada. Sementara kan di Google atau kita Waze atau apa kan ada di situ. Nah, semua persoalan yang detail itu harus diselesaikan dulu gitu. Oke, baik. Pak Syarif, apakah kira-kira ini sudah pernah dibicarakan soal ini mungkin secara informal sudah pernah dibicarakan soal penggantian nama kemudian akhirnya sudah diresmikan nama-nama jalan tersebut. Tapi soal dampak-dampaknya yang harus diantisipasi ini apakah sudah dibicarakan termasuk juga mekanisme bagaimana menyelesaikannya Pak Syarif? Apa responnya waktu itu Pak Syarif? Saya katakan belum ya, secara formal belum dibicarakan seperti itu. Sepertinya Pemprov DKI Jakarta ya Pak Gubernur itu pada saat meresmikan itu sudah saya percaya ya sudah dihitung semua tentang dampaknya ya. Sehingga kalau ada penolakan seperti itu saya minta segera tim untuk datangi warga itu, melakukan sosialisasi bagaimana caranya proses penggantian dokumen-dokumen itu tidak mengalami kesulitan. Saya sarankan segera Pemda turun ke masyarakat, tidak dalam bentuk seremoni-seremoni seperti itu. Saya ingin saya katakan bahwa Pemda belum pernah membicarakan tentang kompensasi seperti itu, Mbak Tisa. Tapi bagaimana ya kalau bicara soal ada kompensasi seperti itu, kemudian ada jumlah tim juga yang diturunkan sesuai dengan saran yang didiskusikan tadi oleh Pak Agus dengan Pak Syarif tadi, otomatis kan ada anggaran pengeluaran yang harus dikeluarkan ya. Apakah itu juga kemudian anggarannya harus didiskusikan lagi nanti dengan DPR atau bisa menggunakan anggaran yang sudah ada, Pak Syarif? Ya kalau anggaran tidak ada masalah Mbak Tisa, dalam nomenklatur APBD kita tuh ada yang namanya dana taktis ya, atau disebut dengan dana sewaktu-waktu ya, dana cadangan yang bisa digunakan dalam kegiatan yang disebut emergensi. Jadi nggak perlu lagi mendapat pembahasan atau persetujuan dari DPRD. Selagi itu masih dalam kerangka dana cadangan daerah. Bisa Mbak Tisa. Baik, terima kasih Pak Syarif, terima kasih juga Pak Agus Pambagio atas waktunya. Sebenarnya berubah nama jalan sah-sah saja, tidak ada masalah. Yang penting masyarakat dibantu untuk prosesnya. Begitu ya Bapak-Bapak. Terima kasih sekali lagi, selamat petang.